Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memperhatikan ada seorang sahabat itu tak tahu super sibuk nian. Habis solat bercut lagi, habis solat mentu, habis solat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dia, tak melok zikir, tak melok berdoa. Maka suatu hari diperhatikan Sayyidina Umar, ini harus dicegah. Ini suatu perbuatan yang buruk walaupun bukan dosa. Maka beliau tunggui, beliau di belakang, ketika orang itu selesai solat dan berlari, dikejar langsung ditangkap oleh Sayyidina Umar tangannya. Dipegang oleh Sayyidina Umar, terkejut orang itu. Sayyidina Umar cuma satu patah kata sama saudara, alakah hajat sama Allah? Apa kau tak punya hajat sama Allah sampai kau langsung berlari, tidak minta, tidak berdoa? Kemudian doa, nanti doa kita dipimpin oleh imam. Ya, kita sulit mencari dalilnya kalau Nabi habis salat memimpin doa para sahabatnya. Tapi kita juga sulit mencari, bahkan tidak kita dapatkan kalau Nabi melarang imam memimpin doa habis sembahyang. Tak ada larangan itu. Wong sekarang ngelarang. Wong sekarang ngatakan bid'ah, Nabi tak ngawi, alangkah bengak buyan kamu. Lalu setiap apa yang tak digawikan Nabi kata ke bid'ah. Alangkah banyaknya gawi kita sekarang ini yang tidak digawikan Nabi. Ya Latif. Faslun yundabu dzikru wad du'a aqbis salah. Disunnahkan berzikir dan berdoa setelah salat, terutama salat wajib. Salat sunnah juga silahkan. Ya, terutama ini salat wajib karena ada nasnya dari hadis, banyak hadis Rasulullah. Rasul mengatakan termasuk doa itu mustajab inda ba'di agibatis salat au ba'da salat maktubah, salat wajib. Habis salat wajib itu mustajab doa. Jangan kita lalaikan, jangan kita tinggalkan berdoa. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memperhatikan ada seorang sahabat itu tak tahu super sibuk nian. Habis salat bercut lagi, habis salat mentu, habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dia, tak melok zikir, tak melok berdoa. Maka suatu hari diperhatikan Sayyidina Umar, ini harus dicegah. Ini suatu perbuatan yang buruk walaupun bukan dosa. Maka beliau tunggui, beliau di belakang, ketika orang itu selesai sholat dan berlari, dikejar langsung ditangkap oleh Sayyidina Umar tangannya. Dipegang oleh Sayyidina Umar, terkejut orang itu. Sayyidina Umar cuma satu patah kata sama saudara, alakah hajat sama Allah? Apa kau tak punya hajat sama Allah sampai kau langsung berlari, tidak minta, tidak berdoa? Dah kelemahan itu sahabat akhirnya. Ya, duduk kata Sayyidina Umar. Yang dididik, diajari, akhirnya mulai dirapi. Ya, Rasulullah itu paling utama, tapi beliau tidak pernah melepas ke dia bersolat langsung bubar. Beliau berzikir, beliau berdoa. Hati-hati ikhwan, sekarang banyak ya kelompok-kelompok yang naudzubillah min dzalik meninggalkan ini perkara, bahkan mengatakan ini bid'ah. Panjang kalau kita nak bahas mengenai zikir doa pada solat ini. Zikir dengan suara boleh, ada dalilnya. Walaupun ada juga dalil Rasulullah ngajak kita untuk berzikir dengan tanpa suara keras. Ada juga dalil, bahkan Al-Quran mengizinkan kita untuk menyebut nama Allah dengan suara yang keras. Tinggal kita nyingok sikon. Ya, kalau kita nak berzikir habis solat, kita berjamaah, kita lambat datang, misal kita baru datang, wong lah sudah bubar dari solat, lalu wong tadarusan Quran. Kita baru masuk berjamaah semayang. Habis semayang kita nak maca wirid kas-kas, jangan. Ngapo? Nganggu wong lagi tadarusan. Ya. Ngaji Quran baik kalau waktu tidur, waktu memang waktu tidur, siang hari misal ada orang tidur dilanggar kebetulan. Bulan puasa apalagi banyak orang tikap tidur. Kita baca Quran keras-keras, tak boleh. Nganggung tidur. Ustaz, Abdullah ngaji daripada tidur tu. Iya, tapi kau harus pahami hukum. Ya, memang Abdul ngaji, Abdul berzikir daripada tidur. Tapi ini waktu memang waktu tidur, waktu untuk istirahat. Kita harus ngimbangi, baca Quran dengan suara pelan. Berzikir juga, misal kita berzikir kan, berzikir tadi tu ternyata ada wong di belakang itu baru terlambat rombongan, ada wong 8, wong 10 misal. Kita selesai semayang, mereka baru Allahu Akbar. Kita jengok, wong ini semayang maghrib kan, bersuara. Jangan diajak perang, imam Bismillahirrahmanirrahim, kita la ilaha illallah, beradu suara. Ada yang kedikit, imam tadi mic biasa depan mulut, jauh kedikit. Ya, menghormati mereka. Kaget makmum tak terdengar suara amin. Ya, pas sujud nah, ngangkat tangan Allah, ngangkat kepala Allah Akbar, tak terdengar gagas suara kita rami-rami tadi. Nah, memang yang ditekankan imam yang mengeraskan itu. Makmum mengangkat suara tapi jangan terlalu keras seperti imam. Nah, itu sunnah, memang ada landasannya, banyak hadisnya kalau Rasulullah berzikir dengan suara, ya, dengan suara ba'da salat ataupun setelah salat. Kemudian doa.
doa, nanti doa kita dipimpin oleh imam. Ya, kita sulit mencari dalilnya kalau Nabi habis sholat memimpin doa para sahabatnya. Tapi kita juga sulit mencari, bahkan tidak kita dapatkan kalau Nabi melarang imam memimpin doa habis sembahyang. Tidak ada larangan itu. Wong sekarang ngelarang. Wong sekarang ngatakan bid'ah, Nabi tidak ngawi, alangkah bengak buyan kamu. Lalu setiap apa yang tidak digawikan Nabi kata ke bid'ah. Alangkah banyaknya gawi kita sekarang ini yang tidak digawikan Nabi. Bahkan sahabat banyak melakukan yang tidak dikerjakan Nabi. Tapi ketika itu tidak bertentangan, tidak ada larangan dari Rasulullah, berarti hukumnya jawaz. Mana jawaz? Mubah, boleh dilakukan. Lalu diambil dari dalil-dalil yang lain, diperkuat ternyata itu suatu perkara yang mustahab, boleh. Nabi berdoa di luar sholat, Nabi memimpin doa, bahkan sambil ibtihal, Nabi ngangkat suara, teriak, Nabi berdoa. Ya, ngangkat tangan, diamin oleh sahabat. Kita ingat pernah cerita banyak sebenarnya hadis, Pak. Mungkin ikhwan yang agak akrab dengan kita karena bentuknya cerita, Nabi pernah datang, nyingok ada orang 3 sedang duduk bareng. Sedang duduk bareng. Apa gawe kamu nih, kata Rasulullah. Mereka jawab, kami ini kami nak berdoa Rasulullah. Dan sikap berdoa yang 2 ngamin ke. Yang A berdoa, B sama C ke. B berdoa, A sama C doa ke. C berdoa, yang A sama B ngaminkan. Oh, kata Rasulullah, aku nak melok juga. Aku nak melok juga, kata Nabi. Maka berdoa yang pertama, minta, ya Allah, bla macam doanya. Dengan suara dia berdoa, bukan sebisuan. Dia aminkan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah ngamin ke. Kata halangan lagi sudah. Lalu yang kedua berdoa pula. Beda sama yang A nih, berdoa. Oh, diaminkan oleh Rasulullah. Yang ketiga ternyata pintar, bukan licik, pintar dia. Ya, dia berdoa. Yang A tadi berdoanya A sampai G. Ya, yang ini nyambung G sampai M. Yang dia tadi melanjutkan dari M sampai Z plus gitu. Ya Allah, aku minta ini dan aku minta juga yang diminta oleh si A sama si B, ya Allah. Si A si B langsung, orang kalau mau kau juga saya. Ya. Ini pintar, bukan licik, pintar dia. Jadi tidak repot berdoa 2 kali. Yang diminta oleh si A sama si B, aku minta dan aku minta tambahan sih. Dia aminkan oleh Rasulullah, senyum Rasulullah. Bahkan Rasulullah senyum dengan doa sahabat yang ketiga ini. Dia mendengar doa si A dipinta juga, doa si B minta juga. Nak ringkas baik dia. Aku minta juga yang dipinta oleh si A sama si B. Ya Allah, aku minta. Amin, kata Rasulullah. Diaminkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa, diaminkan oleh mereka bertiga. Artinya doa mimpin siko, yang lain ngamin, itu ada dalam syariat. Dan ini sudah menjadi tabiat Nabi Rasul, dan diwarisi oleh para ulama. Mereka mimpin doa, yang lain makmum ngaminkan. Kenapa? Secara hukum logika, secara hukum zahir, yang namanya Nabi, yang namanya ulama, yang namanya ustadz, yang namanya imam, ya pasti kita pilih orang ini punya kelebihan. Atau bukan imam, kebetulan imam ini budak muda, dia nyerahkan sama seorang sepuh, seorang yang lebih tua, yang dianggap soleh, cuma dia tidak galak jadi imam. Dia memimpin doa, kita ngaminkan, kita yakin ini lebih dekat sama Allah dibandingkan aku. Doa dia lebih didengar oleh Allah ketimbang doa dari mulut aku. Mulut dia lebih bersih. Kita husnuzon begitu. Dan yang dia minta mungkin lebih umum sifatnya. Kalau kita minta untuk pribadi kita, dia minta untuk kita untuk galau-galau. Nah, lalu protes lagi kelompok tadi. Kelompok tadi protes lagi. Apa nak dipimpin tuh? Nak imam mimpin jadi. Kan doa kita kan hajat kita beda-beda. Nah, tarik kupingnya. Apakah habis berdoa imam kau tak boleh berdoa lagi? Boleh kan? Apa salahnya? Amin kedua doa imam, habis itu kau doa lah setengah jam, sejam, silakan. Nah, ini kadang-kadang pakai hawa nafsu, bukan pakai akal yang cerdas. Jadi dia protes, ngapa nak dipimpin oleh imam tuh? Kita kan hajatnya kita ini beda-beda jadi. Ya, tarik kupingnya, ulangi. Tarik kupingnya, kalau kamu baca, dah baca ya sudah. Njuk tahu, apa kau habis imam berdoa, kau ngamin ke, kau tak boleh berdoa lagi? Kan tidak. Kau silahkan berdoa lagi sebanyak-banyaknya. Sahabat Rasulullah berdoa selesai ngamin ke, habis itu mereka teringat dengan hajat dia berdoa lagi di rumah. Silahkan, tidak adalah larangan, tidak adalah larangan. Ini yang kita lakukan. Jadi yakin ke ikhwan rahimahullah, apa yang kita lakukan selama ini baik. Nah, tinggal kita sikon tadi kita perhatikan. Kalau pas kebetulan uang lagi ada orang sholat, ada orang tadarusan, ada orang tidur, memang pas waktu tidur, bukan waktu tak tidur, bukan waktu tidur, macam bainal isya'in habis maghrib ada orang tidur dilanggar, ngajilah kamu nguak-nguak tak apa-apa. Ngapa? Bukan tempatnya waktu tidur habis maghrib itu. Ya, dia nak ribut anggota, oi kamu ni ribut ni macam Quran ada aku nak tidur di rumah mengcik emang. Maghrib ini nih bukan waktu tidur. Tapi kalau habis zuhur memang waktu qailulah. Waktu qailulah itu boleh waktu duha menjelang zuhur atau ba'da zuhur. Tak boleh kita nguak-nguak, tak boleh kita keras-keras.
Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah, di antara juga dengan adanya dengan jahar, ya baca zikir dengan jahar, doa dengan jahar itu. Kita ni tidak suudon sama imam. Apa yang doa dipanjat ke kita tahu. Kadang-kadang maaf ada imam ni salah. Pacak kita tegur. Salahnya mana? Ada imam maaf memang bukan imam yang memang imam nian. Dia berdoa untuk dewek. Ya, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdini. Dini, ngapa dini itu dina. Ya, ada mungkin dia tadi hajat dia tadi itu, ya, yang doa tadi itu mungkin dia sebujangan galau, berdoa Allahumma rabbana hablana min azwajina. Awak masih bujang. Ya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sah-sah baik doa itu sebenarnya. Tabungan buat kakek. Doa itu, ya Allah berikanlah aku istri-istri dan keturunan yang soleh. Qurratu a'yun, menyenangkan hatiku. Dia masih bujang, makmumnya masih bujang kalau macam kamu lah nah. Masih bujang kalau kawan kita berdoa macam itu. Nak ditegur boleh, tak ditegur biarkanlah, tabungan buat kakek. Kalau kita kawin punya anak, mudah-mudahan doa ini dinjau Allah. Cuma kan kurang pas doa itu. Jadi doa itu yang pas, yang pas. Nah, kemudian ikhwan rahimahullah, dengan jaharnya zikir, dengan jaharnya berdoa, wong yang tak tahu jadi tahu. Lama-lama melok dengar tiap pagi, akhirnya apal jojo betanya lah galo termasuk saya. Taunya Allahumma antas salam minkas salam ilaika yaudu salam bismayang, Allahumma la mani'a lima ataita. Taunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Taunya Allahumma ajirna minan. Apa saya buka kitab dulu lalu tahu baru ngamalkan? Enggak. Wallah, kita dapat lewat duduk di musola. Kita semayang di musola tidak termasuk kelompok yang habis solat lagi. Kita melok kelompok yang duduk manis. Habis solat melok gitu. Allahumma antas salam minkas salam. Lemak ini. Ngapal juga gampang. Ujungnya salam. Lama-lama 5 kali 6 kali sehari, 5 kali dilanggar, 5 hari apal. Langsung apal. Berkat jahar itu apal. Dan Rasul pun seperti itu. Terkadang beliau keraskan zikir-zikir itu sehingga sahabat ini jadi hafal dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakata ikhwan, ya, kalau ketemu orang yang anti-anti zikir itu naudzubillah min dzalik, ya bagusnya enggak usah dibantai. Ya, enggak usah dibantai, enggak usah diajak debat. Omong kebel anak amalana walakum amalakum. Kami cara kami, kamu cara kamu. Tidak usah saling salah. Ya, kalau dia masih ngotot juga, ya ajak ngomong macam tadi. Ya, pakai logika, nak pakai dalil. Ya, dalilnya banyak. Mana dalilnya? Buka kitab hadis memang dia. Jangan kami muka, suruh dia buka kitab hadis. Yang butuh kau apa aku memang? Ya, benar. Yang butuh kau apa aku? Kalau aku tidak butuh dalil lagi, aku sudah yakin dengan dalil, dengan bahasanya baca zikir ba'dal salat itu dalilnya banyak dalam hadis-hadis Nabi. Aku yakin dengan apa yang dikata ke guru aku. Nah, kau yang tak yakin, carilah dewek di kitab hadis. Kalau aku untuk apa nyari lagi, aku sudah yakin. Ya, carilah kau dewek. Buka hadis Bukhari Muslim, buka dari bab zikir. Ya jelas, ado kalau ikhwan. Ya bukan kita mengada-ngada, memang ado. Sahih banyak hadisnya. Ya, banyak hadisnya, bahkan hadis-hadis yang sahih.